Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 29 Juli 2020 saat ini dapat berjalan atas berkat dan kemurahan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Kita diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita beribadah setiap hari Rabu sore ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 40. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Pujian nomor 40, bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Sekalian, marilah kita mohon pertolongan Tuhan, kita masuk di dalam doa, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Saat ini Tuhan kami kembali bersama-sama beribadah setiap hari Rabu sore ini. Itu semua karena Engkau sendirilah yang telah mengasihi kami, memanggil kami supaya kami senantiasa rindu akan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami boleh merenungkan, boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan sabdakan sehingga memperbaharui dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, persiapkanlah kami semua pada saat kami mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga firman ini akan senantiasa menjadi dasar kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, meskipun banyak cobaan, banyak tantangan yang terjadi, tetapi firman-Mu senantiasa menguatkan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi dan menolong kami, sehingga apa yang kami sampaikan itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhir, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 27. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan baitnya yang kedua, Bila Kebimbanganku Telah Lenyap. Bila kebimbanganku telah lenyap, hatiku senang selalu. Meskipun bahaya selalu
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang demikian, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Sampai di sini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat berbahagia jikalau saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, menjadi perenungan kita, supaya kita bisa memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Yakobus ini sebenarnya mengingatkan kepada jemaat, yaitu jemaat Kristen di seluruh dunia, bahwa orang Kristen itu sebenarnya selalu berada di tengah tantangan dan juga pencobaan. Hal ini telah terbukti di sepanjang sejarah kekristenan di sepanjang masa. Mulai pada zamannya para rasul sampai sekarang pun yang namanya tantangan dan cobaan selalu terjadi. Oleh sebab itu, persoalannya sekarang ini bukan bagaimana kita menghilangkan tantangan dan pencobaan itu, tetapi persoalannya bagaimana kita itu menghadapi pencobaan itu dalam hidup kita di dunia ini. Maka Yakobus melihat pencobaan itu bentuknya bisa bermacam-macam memang. Bisa sakit penyakit, bisa juga kemiskinan, bisa juga karena tantangan dari orang luar dan lain sebagainya.
dan juga tantangan dari dalam itu sendiri. Justru ini semua sebagai ujian bagi kita. Ujian terhadap iman kita. Kekristenan kita ini seperti apa? Dengan pencobaan, iman kita itu diuji. Apakah memang benar-benar atau sungguh-sungguh iman kita adalah iman yang murni atau tidak? Atau dengan kata lain, pencobaan itu justru akan memurnikan iman kita. Itulah sebabnya Yakobus mengajak untuk tetap kita itu bersukacita menghadapinya. Bersukacita karena dengan berbagai pencobaan yang mungkin juga bisa ringan, bisa berat. Iman kita kepada Allah ini justru semakin dimurnikan. Maka kalau kita ada contoh, misalnya atau contoh yang paling mudah, sebuah layang-layang itu justru akan membumbung tinggi ke udara jika layang-layang itu mendapat dorongan angin yang keras. Tetapi tanpa angin, maka layang-layang itu akan tetap tinggal di tanah dan tidak pernah naik membumbung tinggi ke udara. Demikian juga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada maksud Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu dengan mudah akan kita hadapi, tidak. Bahkan ia ingin mengatakan sebaliknya, bahwa pencobaan dan tantangan itu memang sangat berat sekali kita hadapi. Bahkan pencobaan itu sering membuat kita ini jatuh dalam keputusasaan. Nah, dalam hal ini Yakobus menasihatkan kepada orang-orang percaya, juga kepada kita semua Bapak Ibu, untuk kita itu tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh hanya bersandar pada hikmat atau kearifan kita sendiri. Kita memerlukan hikmat atau kearifan yang berasal dari Allah. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, dikatakan demikian, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ini ayat 5 mengatakan demikian. Hanya hikmat Allah saja dapat membekali dan bahkan menguatkan kita, memutuskan dan bahkan menghadapi segala macam pencobaan, tantangan dengan hasil yang baik. Contoh yang sering juga kita alami di dalam kehidupan kita. Kita juga tidak perlu ragu sebenarnya, tidak perlu ragu untuk meminta kepada Allah. Karena Allah yang maha murah, Allah yang maha baik, yang sudah kita rasakan dalam hidup kita, Ia pasti akan memberikan hikmat dan kearifan kita untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah, tantangan dan pencobaan yang kita hadapi sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini juga Yakobus mengingatkan satu hal yang tentu sangat penting dalam kita meminta hikmat atau minta kearifan, kekuatan, kemampuan untuk mengatasi pencobaan dan tantangan yang kita hadapi. Kita harus memintanya dengan iman. Artinya kita meminta hikmat kepada Allah ini dengan percaya sungguh-sungguh bahwa Allah ini berkuasa dan sanggup mengatasi pencobaan yang kita hadapi ini. Sama sekali kita tidak boleh bimbang di dalam kitab Yakobus ini. Kita harus percaya sungguh
mengimani sungguh bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa dan maha besar, mengatasi segala perkara dan kuasa yang ada. Nah, peringatan Yakobus ini memang sangat tepat. Kalau kita mau jujur, maka seringkali kita ini terlalu terpaku dengan apa yang kita lihat dan bahkan kita rasakan. Dan akhirnya ragu-ragu apakah kita atau Allah sanggup mengatasi persoalan dan pencobaan yang berat yang kita hadapi ini sering muncul dalam hidup kita. Misalnya, kita menemui sakit penyakit yang berat. Kita tahu dan kita melihat bahwa penyakit kita telah melampaui keadaan yang sangat kritis misalnya. Lukanya sangat parah, organ tubuh telah rusak parah, obat-obatan yang diminum tidak mempan. Juga, apakah sanggup ini juga Tuhan sanggup untuk menyembuhkan? Nah, ini menjadi satu pergumulan kita. Apakah kita akan sembuh? Kita sendiri sebenarnya sudah ragu-ragu. Kita sudah meragukan kuasa Allah. Akhirnya kita bimbang. Akibatnya doa kita menjadi doa yang ragu-ragu. Tidak ada kepastian. Maka dikatakan orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini ayat 6. Jelas dikatakan seperti itu. Orang semacam itu tidak akan menerima apa-apa dari Allah karena kebimbangannya. Akhirnya ia akan tenggelam dalam keputusasaan, bahkan juga kekecewaan yang melanda hidupnya. Ya, kalau kita ingat Bapak Ibu, seperti misalnya pengalaman Petrus ketika ia melihat Yesus berjalan di atas air misalnya. Ia berkata pada Yesus, apabila itu engkau ya Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa yang terjadi kemudian? Petrus berjalan di atas air memang. Sungguh ia berjalan, ini sangat luar biasa. Tetapi ketika ia melihat air dan gelombang, hatinya merasa ragu, takut. Dan mulailah ia akhirnya tenggelam. Karena apa? Karena kebimbangannya. Maka ia tenggelam. Sayang memang, karena ia meragukan akan kuasa Yesus pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen yang hidup, barangkali kita hidup saat ini, hidup di negara kita Indonesia. Juga kita menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan, mungkin juga dalam keluarga, mungkin di kantor, mungkin juga di masyarakat, dan bahkan sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19 misalnya. Dimanapun kita ditempatkan, Tuhan, kita menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Nah, marilah hal itu kita lihat bukan sebagai sesuatu yang mengakhiri segala-galanya. Tetapi baiklah kita lihat sebagai alat untuk bagaimana menguji iman kita dengan segala yang ada dalam hidup ini. Mengasah iman kita. Ya, jadi mengasah iman kita, bagaimana kita makin terbukti kokoh dan teguh atau rapuh. Maka janganlah kita sekali-kali hanya berharap pada kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia, tetapi marilah kita hanya memohon pertolongan kepada Allah agar kita dikuatkan dan juga dimampukan untuk menghadapi pencobaan itu. Allah yang begitu baik, Ia mau mendengar doa-doa kita dan juga permohonan kita apabila kita mohon dengan tidak bimbang
maka kita akan dikuatkan dan juga mampu mengatasi pencobaan. Seperti juga yang dialami oleh hamba Tuhan Ayub, menghadapi pencobaan yang begitu luar biasa, tetapi dia tidak pernah lepas dari Tuhan. Semuanya dia hanya memohon kekuatan dari Tuhan. Akhirnya juga Tuhan memberkati Ayub. Maka itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, surat Yakobus itu mengajak dan menguatkan kita supaya kita menjalani hidup ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, dan bahkan penuh dengan kepastian bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah selalu hadir, dan Allah selalu bersama dengan kita di dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengambil waktu sejenak, kita masuk saat teduh. Kita satukan di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita iringi bersama, kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 61. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kidung pujian 61, ku persembahkan milikku. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena saat ini Engkau masih berkenan untuk memberikan kami penghiburan, kekuatan iman kami, meskipun kami hidup di dalam menjalani kehidupan ini banyak cobaan, banyak tantangan, banyak tekanan yang terjadi. Namun firman-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini penuh dengan kepastian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir di saat kami menghadapi tantangan dan cobaan, sehingga terang-Mu yang senantiasa menerangi dalam hidup kami ini. Kami saat ini juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan karena sakit penyakit yang sekarang ini dirasakan oleh saudara-saudara kami seperti Ibu Sutarto, Ibu Nurmina Bangun masih dalam perawatan,
Bapak Teguh Wiono, Bapak Ibu Sri Umar Lantip, Ibu Sri Istijab, Mbah Tarsih yang ada di Segoromulyo, dan yang lain Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya. Tetapi kasih-Mu itu menjangkau di mana kami ini berada. Engkau sendiri juga mengerti akan pergumulan kami, keluarga kami. Namun Tuhan, kami tetap bisa bersukacita, karena Tuhanlah yang memelihara dan menjaga kami, dan Tuhanlah yang punya kuasa untuk memulihkan dan juga menyehatkan kami. Kami menyerahkan Tuhan semuanya itu hanya di dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber berkat dan sumber kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu, Engkau telah senantiasa memberikan kami hikmat dan kearifan di dalam kami menghadapi segala percobaan dan rintangan yang terjadi dalam hidup ini. Demikian juga gereja-Mu Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, khususnya ada di Rembang ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap kami sebagai gereja yang misioner, gereja yang benar-benar mampu mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan anggota majelis, komisi, dan yang lain-lain sebagainya. Jikalau sampai saat ini kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi kami masih tetap bersyukur karena kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jikalau kami juga akan bersama-sama untuk mengadakan pertemuan antara pendamping dan pembimbing dari Klasis Blora Bojonegoro, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti, kiranya Tuhan berkati. Demikian juga kegiatan visitasi klasis ke gereja-gereja seklasis Blora Bojonegoro, kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati kami, mengutus kami untuk kami boleh berkunjung di gereja-gereja seklasis Blora Bojonegoro. Kami saat ini juga tidak lupa menyerahkan akan situasi kondisi bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Kami masih menghadapi masalah yang sangat berat, sangat pelik yang ada dalam kehidupan kami dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kami juga sudah berupaya bersama dengan pemerintah bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan sendirilah hadir untuk memberikan kami kekuatan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya sampai pemerintahan di daerah. Kiranya Tuhan sendirilah memampukan kami semua untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Karena semuanya itu akan terjadi, itu karena kuasa-Mu Tuhan. Kalau kami hanya mengandalkan diri kami tidak mampu dan tidak bisa berbuat apapun untuk mengatasi wabah ini. Para dokter, juga perawat, kiranya Tuhan sendiri akan menjaga dan juga memelihara. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan berkat kesembuhan, agar dapat menjalankan tugas kembali untuk melayani saudara-saudara kami yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Bagi keluarga yang saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit ini, kiranya Tuhan berikan kekuatan agar semuanya itu kami menerima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami juga mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai sebagai sarana untuk kami menjalani dan menunaikan tugas panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah kami, kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita akhiri bersama ibadah kami saat ini. Kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian 129. Nanti kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Kidung pujian 129, berdoa dan bekerja.
berdoa dan bekerja, hai jemaat Tuhan, bekerja dengan giat, berdoa beriman. Janganlah engkau lengah dan jangan kau lalai. Kasih-Nya tak berubah, kekal dan abadi. Teguhkanlah hatimu, janganlah kau takut. Kemanapun jalanmu, Tuhanmu mengikut. Bertekun dan berjaga, Tuhanmu beserta. Akhirnya engkau tiba di negeri Baka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pulanglah dengan damai Kristus. Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.